Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Rahmawati, NIM 204.105.010072. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yang berjudul Perhitungan Pendapatan Nasional. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Selanjutnya, konsep perhitungan. Konsep perhitungan dibagi menjadi 6. Yang pertama, Gross Domestic Product atau GDP. Gross Domestic Product merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh lingkungan produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara. Contohnya, terdapat perusahaan A dari Korea yang mempunyai cabang di Indonesia. Nah, hasil dari produksinya tersebut juga harus dihitung ke dalam GDP. Rumusnya, GDP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Yang kedua yaitu Gross National Product atau GNP. Gross National Product atau GNP merupakan nilai produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya, seperti seorang pria di Indonesia yang menjual pakaian di Singapura. Hasilnya berupa barang dan jasanya termasuk dalam GNP. GNP menekankan pada aspek kewarganegaraan atau nationality. Rumusnya, GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Yang ketiga, Net National Product atau NNP. Net National Product atau NNP merupakan hasil dari nilai GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi dari NNP yang merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Tujuan NNP ini adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Rumusnya, NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Yang keempat yaitu Net National Income atau NNI atau pendapatan nasional neto. NNI ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pajak tidak langsung harus dikurangi karena tidak mencerminkan balas jasa atau faktor produksi. Uang pajak memang diterima oleh penjual atau produsen bersama dengan harga pasar yang dijual. Tetapi, uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah. Yang kelima yaitu Personal Income atau PI atau pendapatan perseorangan. PI ini juga sebagian dari pendapatan nasional. PI ini menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan atau iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pemindahan atau transfer payment. Pendapatan perseorangan ini rumusnya PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseorangan. Yang keenam, Disposable income atau pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Disposable income atau pendapatan yang siap untuk dibelanjakan merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk pembeli barang dan jasa, serta tabungan yang ditabungkan atau disalurkan menjadi investasi. Tetapi harus dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya seperti pajak pendapatan. Rumusnya, DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat konsep perhitungan.
Manfaat konsep perhitungan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, mengetahui struktur perekonomian. Yang kedua, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Yang ketiga, mengetahui perekonomian antar daerah. Yang keempat, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Dan yang kelima, menjadi sumber informasi bagi pemerintah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode perhitungan. Macam-macam metode perhitungan. Yang pertama, rumus dengan metode pendekatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Pada perhitungan pendekatan produksi, hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor olahan produksi. Setiap pendekatan ini, pendekatan nasional, dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Nilai tambah yang dimaksud di sini adalah selisih antara nilai produksi dengan nilai biaya. Rumus pendekatan nasional dengan pendapatan produksi, yaitu Y sama dengan PI dikali KI ditambah P2 dikali Q2 ditambah PN dikali QN. Keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional, PI sama dengan harga barang pertama, TI sama dengan jenis barang pertama, QN sama dengan harga barang ke N, dan PN sama dengan jenis barang ke N. Yang kedua, rumus dengan metode pendekatan pendapatan atau income product adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendekatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Metode pendekatan merupakan pendapatan hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara dalam suatu periode tertentu. Masih masuk hal-hal yang masuk faktor produksi adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian atau kewirausahaan. Masing-masing faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Misalnya, tenaga kerja dapat memperoleh gaji atau upah, yang memiliki modal akan mendapatkan bunga, dan pemilik tanah akan mendapatkan atau memperoleh sewa, serta keahlian atau skill dapat memperoleh laba. Rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Keterangan, Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan pendapatan dari upah, gaji, dan lain-lain. W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, I sama dengan pendapatan dari bunga, dan P sama dengan keuntungan dari perusahaan dan usaha perseorangan. Yang ketiga, rumus pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran. Perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Jenis-jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi, pengeluaran untuk investasi, pengeluaran untuk pemerintah, dan pengeluaran untuk ekspor dan impor. Adapun rumus pendapatan nasional dengan pendapatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. Keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi, G sama dengan pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M sama dengan impor. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam.
Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan nasional Islam melalui perdugaan nilai santunan antara saudara dan sedekah. Selanjutnya, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatan dalam Islam. Yang pertama yaitu ghanimah atau harta rampasan perang. Yang kedua adalah sodakoh atau pembuktian dan syahadat keimanan yang diwujudkan dengan bentuk pengorbanan materi. Yang ketiga, infak atau mengeluarkan sesuatu atau harta untuk kepentingan sesuatu. Yang keempat, zakat atau hak yang telah ditentukan besarannya yang wajib dikeluarkan pada saat tertentu dan pada orang-orang yang tertentu pula. Dengan catatan, harta tersebut adalah milik penuh seseorang yang mencapai nisab. Dalam hal ini, zakat dikenakan kepada harta, bukan kepada jiwa. Yang kelima, oleh kalangan ahli fikih disebut dengan 1/10 yang dalam hal ini memiliki dua arti. Arti yang pertama, 1/10 dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Yang kedua, 1/10 yang diambil dari perdagangan kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan. Yang keenam, fai atau seluruh harta yang didapat dari musuh tanpa berperang seperti harta yang tidak bergerak pertama atau merupakan harta yang diperoleh dari non-muslim secara damai. Yang ketujuh, jizyah atau beban yang diambil dari penduduk non-muslim yang berada di negara Islam secara biaya perlindungan atas kehidupan atau jiwanya. Yang kedelapan, khoroj atau kontrak atau sewanya. Yang kesembilan atau yang terakhir, wakaf atau berhenti, menahan atau diam. Sekian tanggapan saya mengenai video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI yang berjudul Perhitungan Pendapatan Nasional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.